Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan berbagi tips untuk merakit sebuah komputer untuk pemula ya tentunya. Bahan-bahan yang diperlukan, jadi yang pertama adalah sebuah motherboard. Jadi motherboard seperti ini adalah pusat dari semua komponen ya guys. Jadi nanti semua komponen yang berhubungan dengan PC akan terhubung ke motherboard ini. Nah, motherboard ini pun ada macam-macam guys, banyak sekali yang beredar di pasaran ya. Dan ini yang saya pegang ini adalah motherboard untuk prosesor Intel, yaitu soket 1155 guys. Jadi banyak sekali soket ya untuk tipe-tipe motherboard. Ada yang soket 1155, 1156, soket 775, seperti itu guys. Kalau di AMD itu ada soket AM2, AM3, AM3 Plus, FM, FM2, AM4 dan sebagainya guys. Nah, setelah motherboard, yang kedua adalah prosesor guys. Jadi seperti ini. Prosesor ini adalah inti daripada komputer, atau bahasa kerennya ini otaknya guys. Nah, kalau nggak ada ini komputer nggak hidup guys. Nah, ini otaknya. Jadi kalau kalian pengen ngerakit PC ya, jadi prosesor ini harus disesuaikan soketnya dengan motherboard. Nah, kalau misalnya ini yang saya pegang ini soket 1155, maka prosesornya harus prosesor yang mendukung soket 1155, seperti itu. Kalau di AMD misalnya motherboardnya soket AM3, AM3 ya, atau AM4, maka prosesornya pun harus yang mendukung soket AM3 kalau motherboardnya AM3. Kalau motherboardnya AM4 ya prosesornya harus mendukung soket AM4. Nah, bisa nggak soket 1155 dipasang prosesor soket 1156? Tentu saja jawabannya tidak bisa, karena jelas kaki-kakinya sudah berbeda guys. Pin-pinnya sini dengan yang di motherboard itu berbeda, makanya harus sama ya guys. Nah, untuk prosesor kalian bisa pilih mau Core i3, Core i5, Core i7, itu terserah ya guys. Kalau dari AMD mau pilih misalnya seri FX, Athlon atau Ryzen, itu basing-basing aja guys. Yang penting harus sama soketnya, seperti itu. Kemudian setelah prosesor kita perlu pendingin guys. Nah, ini namanya pendingin prosesor. Di sini pendinginnya, ini kipasnya guys. Ini fungsinya ya tentu saja untuk mendinginkan prosesor guys. Nah, setelah kipas, oh iya, untuk pendingin prosesor ini banyak banget di pasaran guys. Ada yang model tinggi, kemudian ada kipas di sampingnya, itu ada lampu-lampunya, pokoknya banyak deh. Ada yang model radiator ya, itu pilihan ya. Kalau misalnya untuk kebutuhan ketik-ketikan biasa, browsing, pakai yang model kayak gini aja udah cukup guys. Tapi kalau kalian misalnya kerjanya rendering, gaming, ya itu harus pakai pendingin yang mumpuni guys. Kemudian setelah pendingin prosesor ada ini guys, ini namanya pasta prosesor ya guys. Ini fungsinya untuk menghantarkan panas dari si prosesor ke pendinginnya guys. Jadi harus dikasih pasta dulu di sininya, seperti itu. Kemudian habis itu ini guys, komponen berikutnya RAM. Nah, ini RAM atau memorinya ya guys. Nah, ini memori ini pun harus sesuai dengan dudukan memori yang di motherboard guys.
Nah, misalnya DDR3. Nah, kalian harus beli memori atau RAM yang DDR3 pula. Kalau soket RAM-nya sudah DDR4, kalian harus beli yang RAM DDR4. Nah, bisa nggak soket di motherboard DDR3 dipasang RAM DDR4? Jawabannya tidak bisa, guys. Karena si kaki-kaki ini yang DDR3 sama DDR4 sudah berbeda. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, komponen selanjutnya ini SSD, atau kalian bisa pakai hard disk. Fungsinya untuk install OS dan penyimpanan data. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu komponen yang lainnya ini, guys. Ini penting sekali. Ini namanya power supply, untuk mensuplai tegangan yang ada di semua komponen yang terhubung ke motherboard ini, guys. Nah, untuk power supply ini banyak sekali ya di pasaran, dari yang murah sampai yang mahal. Dan kalau kalian pengen power supply yang bagus, itu biasanya kabelnya nggak begini, guys. Jadi ada kabel manajemennya. Jadi di sini ada, tinggal kita colok-colok aja, guys. Jadi nggak kayak gini, jadi lebih rapi, guys. Tapi ya harganya lumayan mahal. Kalau yang biasa-biasa ya seperti ini, guys. Jadi untuk power supply kita sesuaikan ya, guys. Kita lihat dulu, misalnya prosesornya berapa watt, terus kita mau kasih VGA card apa enggak, seperti itu. Kalau misalnya cuman prosesornya misalnya cuman 65 watt, kemudian mainboardnya sekian watt kecil, ya dikasih power supply yang wattnya kecil pun nggak masalah, guys. Yang penting dia bagus. Ciri-cirinya bagus biasanya sudah ada sertifikat 80+. Kalau ini yang biasa ini, guys. Ini power supply biasa ini. Oke, yang berikutnya ini adalah DVD, guys. DVD SATA ya. Jadi ini opsional aja sih. Kalian bisa pasang ataupun tidak, itu nggak masalah, guys. Ini bisa untuk install software atau buat ya untuk nonton video, bisa lewat kaset ya, pakai ini, guys. Nah, untuk selanjutnya ini kabel SATA, guys. Nah, ini kabel ini untuk menghubungkan SSD SATA atau hard disk yang SATA, guys. Jadi SATA itu colokannya seperti ini ya. Kalau yang dulu itu ATA, nah itu lebar banget tuh. Cuman sekarang udah nggak dipakai, guys, karena motherboardnya sekarang sudah pakai SATA. Nah, jadi lebih ringkas, guys. Kabelnya seperti ini. Dan komponen selanjutnya yaitu casing komputer. Nah, untuk casing kalian bebas milih, guys. Casing apa aja sama aja, guys. Yang membedakan kalau casing yang biasa itu kurang menarik, guys. Dan kalau casing yang bagus biasanya dia tempered glass, kemudian pengaturan udaranya bagus, airflow-nya. Terus ada buat kipas-kipas yang lampu-lampu RGB-an gitu, itu keren nanti jadinya, guys. Ya fungsinya sama aja sih, casing cuman buat nyimpen semua ini, guys. Cuman ya kalau yang biasa-biasa aja ya tampilannya kurang menarik aja begitu. Jadi ya itu cuman pilihan aja ya, guys. Casing opsional aja sih, kalian mau yang merek apa ya sama aja lah. Terus komponen berikutnya setelah casing adalah monitor. Nah, monitor ini seperti yang di belakang saya itu, guys. Nah, itu monitor untuk menampilkan visual dari si motherboard ini, guys, dari semua komponen ini.
seperti itu. Nah, komponen berikutnya yaitu keyboard. Nah, ini keyboard nanti fungsinya untuk ngetik-ngetik ya, untuk angka bisa nomor ngetik. Nah, seperti itu guys. Keyboard ini ya macam-macam ya, beredar di pasaran, yang dari yang murah sampai yang mahal ada guys. Oke, habis keyboard ini mouse. Nah, ini gunanya untuk petunjuk, menggerakkan apa ya kalau bahasanya. Kalau layarnya touchscreen sih enak, tinggal ditutul-tutul gini bisa. Kalau layarnya nggak touchscreen ya kita perlu mouse guys, seperti itu, untuk menggerakkan pointer. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita rakit ya guys. Pertama kita pasang prosesornya dulu. Nah, jadi di sini ada tuas. Nih, tinggal dipencet, geser. Oke, sudah terbuka. Nah, seperti ini. Kita pasang prosesornya guys. Nah, kita lihat di sini ada lekukan di sini. Nah, ini disamakan dengan tonjolan yang di sini nih guys. Nah, disamakan ya cara masangnya. Kalau sudah sama, dia plug sendiri. Nah, ini plug udah pas ini. Kalau misalnya nggak plug, nah misalnya keliru begini ya, ini kan nggak plug nih. Nah, ini jangan dipaksa ya guys, jangan ditekan-tekan, nanti takutnya pin yang di sini pada bengkong kayak gitu. Jadi harus pas ya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal ditutup. Nah, seperti ini. Dorong, kita kunci lagi. Nah, seperti itu guys. Nah, habis itu kita pasang pendinginnya dulu guys. Nah, kita kasih pasta dulu ya. Nah, jadi berhubung ininya bulatannya kecil guys, jadi saya kasih pastanya di sini aja ya. Mau kasih di sini pun sama aja guys. Saya mau kasih di sini aja karena bulatannya kecil biar pas di sini. Oke, saya kasih pasta dulu seperti ini. Nah, ini gunanya untuk menghantar panas ya guys. Jadi seperti ini nih, jangan dianggap sepele ya guys. Jangan diangkat sepele ya, karena biasanya kalau pasta kering itu si prosesornya ini cepat panas, dan kalau overheat si komputernya bisa mati sendiri guys, seperti itu. Nah, habis itu kita pasang. Nah, ini ya guys, jadi model-model pendingin kayak gini macam-macam ya. Ada yang pakai baut seperti ini, ada yang cuman kancingan aja gitu. Jadi kalau yang ini yang saya pegang ini merek Faro. Nah, ini pakai baut guys. Jadi dia ada backplate-nya yang di belakang. Nah, seperti ini. Jadi saya pasang dulu ininya, backplate-nya. Saya pasang di sini seperti ini. Nah, terus tinggal dipasin aja guys. Nah, seperti ini. Kalau sudah pas tinggal dikencengin aja bautnya. Nah, sudah. Jangan lupa kabel si kipas ini kita colokin dulu guys. Kalau lupa nanti nggak muter. Nah, sudah. Habis itu kita pasang RAM-nya guys. Nah, seperti ini. Kita lihat, kita pasin kakinya ya. Nah, di sini kakinya seperti ini. Ini ada dekok nih seperti ini. Kita pasin seperti ini. Nah, kita tekan sampai bunyi tik biar ngunci.
sampai ngunci guys. Nah, bunyi tik. Nah, seperti itu. Ini kuncinya, yang ini kuncinya sampai bunyi ya, ininya sampai nutup begini. Nah, RAM sudah. Kemudian ini guys, kabel SATA-nya kita pasang dulu di sini. Nih ada banyak, tinggal dipasin aja seperti itu. Nah, ini buat masang yang ini bisa kalian pasang setelah motherboard ini dipasang ke casing ya. Tapi kalau untuk masang kipas RAM biar enak, itu sebelum dipasang di casing kayak gitu. Nah, ini anggap saja udah saya masukin casing ya guys. Nah, di casing itu ada namanya front panel ya guys, kabel-kabel untuk tombol power, reset, dan lampu HD, hard disk maksudnya, dan lampu power. Nah, itu nanti nyolokinnya di sini guys. Nah, kalian bisa lihat di buku panduan si motherboardnya ya guys, untuk masang front panelnya di sini. Kalian lihat aja panduannya di situ. Kayak gitu. Oke. Nah, sebelum ini dipasang di casing, nah si power supply ini kita pasang dulu di casing ya guys, biar enak nanti. Nah, anggaplah ini sudah masuk di casing guys. Nah, sekarang ini kabel power untuk motherboard kita pasang di bagian sebelah sini. Kita samakan nih, paling banyak kakinya di sini sampai bunyi. Nah, sampai penguncinya ini mengunci ya guys. Terus di sini ada power untuk prosesor. Nah, untuk CPU ya, kita masukkan di sini. Nah, di motherboard yang kelas, yang seri tinggi itu biasanya pin powernya ada 8 guys. Kalau yang ini seri biasa itu ada 4 cumannya. Ini tinggal kita samakan. Nah, seperti itu. Nah, terus untuk yang ini powernya kita pilih portnya yang sesuai ya dengan si port dari SSD nya. Mudah sekali guys. Nah, seperti ini tinggal dipasang begini. Nah, yang ini pun sama seperti itu. Nah, selanjutnya setelah semua rangkaian dipasang, kita pasang keyboardnya guys. Nah, keyboard ini ada USB seperti ini dan ada yang colokan PS2. Nah, kalian tinggal sesuaikan aja sama motherboardnya. Kalau USB ya tinggal colok aja ke USB nya gitu guys. Tinggal dicolok. Habis itu jangan lupa mouse-nya. Nah, mudah kan? Merakit sebuah komputer itu mudah sekali guys. Nah, seperti ini udah jadi nih. Ini tinggal dites dan diinstal Windows. Nah, seperti itu. Oke, sekian dulu video dari saya. Kalau ada pertanyaan kalian bisa ketik di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.